Kabut tipis turun perlahan di atas jalan berbatu menuju desa Suryawangi, menutupi pandangan seolah menyembunyikan sesuatu di balik putihnya uap pagi. Di kejauhan, suara azan subuh dari sebuah mushola tua menggema, berbaur dengan kokok ayam dan gemericik air sungai kecil di tepi desa. Udara di tempat itu terasa lembab dan dingin, menusuk kulit, membawa aroma tanah basah dan bambu yang rimbun di sepanjang jalan. Di tengah suasana itu, langkah seorang gadis muda terdengar pelan tapi mantap. Dialah Zahra, 18 tahun, berkerudung sederhana warna krem dan membawa tas besar yang sudah usang. Matanya lembut, namun menyimpan kepasrahan yang dalam. Sejak ibunya meninggal 3 bulan lalu, Zahra memutuskan melanjutkan hidup dengan cara yang diajarkan mendiang ibunya. Mencari ilmu dan menenangkan hati di pesantren. Kereta yang membawanya dari kampung asal berhenti di stasiun kecil di kota terdekat, lalu ia menumpang truk sayur menuju desa ini. Pesantren Al-Mukarramah itu di ujung timur, dekat sungai besar, kata sopir truk tadi. Kalau malam, jangan lewat jalan belakang, katanya. Ada yang suka memanggil. Sopir itu tertawa kecil setelah mengucapkan kata terakhir, tapi Zahra hanya tersenyum sopan tanpa menanggapi. Ya setidaknya itu bisa Anda percaya daripada cerita hantu. Bagi Zahra, setiap tempat pasti punya rahasia, dan hanya orang takutlah yang menolak memahaminya. Ketika Zahra akhirnya tiba di depan gerbang kayu besar bertuliskan Pondok Pesantren Al-Mukarramah, matahari baru muncul, menembus kabut yang mulai menipis. Bangunan pesantren itu sederhana, dindingnya dari kayu dan sebagian bata. Di halaman tengah terdapat pohon beringin tua dengan akar yang menjalar seperti jari raksasa mencengkeram tanah. Daun-daunnya bergoyang perlahan diterpa angin, dan suara gemerisik yang dihasilkannya seperti bisikan samar. Seorang santriwati keluar dari asrama putri dan menatap Zahra dengan senyum ramah. "Kamu santriwati baru ya?" katanya dengan suara ceria. "Aku Nisa." Zahra mengangguk. "Iya, aku Zahra. Baru datang dari Tegal." "Wah, jauh juga. Sini, aku bantu bawakan tasnya. Nanti kalau sendirian bisa nyasar. Soalnya pesantren ini besar tapi jalannya berliku." Nisa mengambil salah satu tas Zahra dan mengajaknya masuk melewati lorong kecil yang menghubungkan gerbang dengan asrama putri. Lorong itu diapit oleh pagar bambu di kiri kanannya, dan di beberapa tempat terlihat tempelan ayat-ayat pendek di papan kayu. Udara di dalam terasa sejuk, tapi entah mengapa Zahra sempat merasakan hawa aneh, dingin yang bukan berasal dari udara, melainkan dari sesuatu yang tak terlihat. "Ini asrama kita," kata Nisa sambil menunjuk bangunan 2 lantai dari papan kayu. "Kamarnya kecil-kecil tapi nyaman kok. Di belakang ada kamar mandi dan tempat wudhu, tapi biasanya kalau malam jangan ke sana sendirian." "Kenapa?" tanya Zahra penasaran. Nisa tersenyum, tapi matanya sedikit berubah. "Nggak apa-apa, cuma," katanya, "dulu ada santriwati yang jatuh di sana waktu ambil air wudhu. Sampai sekarang, kadang suka terdengar suara air tumpah sendiri, tapi itu cuma cerita lama." Zahra mengangguk pelan. Ia tidak menanggapi lebih jauh. Cerita-cerita seperti itu sering muncul di banyak pesantren, pikirnya. Ia menaruh tas di sudut kamar kecil berisi 4 ranjang susun. Bau kayu lembab bercampur aroma minyak kayu putih dari rak dekat jendela. Zahra menarik napas panjang, menenangkan diri setelah perjalanan panjang. Beberapa jam kemudian suara bel pesantren berbunyi. Para santriwati mulai berbaris menuju aula untuk pertemuan pagi. Zahra ikut bersama Nisa memperhatikan sekitar. Halaman yang luas, kolam kecil di sisi timur tempat beberapa ikan berenang, dan masjid tua berdiri kokoh di sisi barat. Masjid itu tampak berbeda dari bangunan lain. Atapnya tinggi dengan ukiran kayu yang mulai lapuk, dan di menaranya terdapat lampu kuning redup yang tetap menyala meski pagi sudah datang. Di aula, para santri duduk bersila, mendengarkan sambutan dari Ustaz Hamdan, pimpinan pesantren yang sudah berumur. Suaranya berat, penuh wibawa namun lembut. "Ilmu itu cahaya," katanya. "Dan cahaya hanya bisa masuk ke hati yang bersih. Di sini kita bukan hanya belajar membaca kitab, tapi juga membersihkan jiwa." Zahra menunduk, mendengarkan dengan khusyuk. Di barisan depan, ia melihat seorang ustaz muda berdiri memperhatikan para santri. Wajahnya teduh, kulit sawo matang, dengan sorot mata tajam namun tenang ketika matanya bertemu dengan Zahra. Ustaz itu tersenyum tipis dan menundukkan kepala sedikit. Nisa berbisik, "Itu Ustaz Raffi, pengajar baru di sini. Semua santri suka sama cara ngajarnya. Katanya dia dulu kuliah di kota besar." Hari-hari berikutnya berjalan damai bagi Zahra. Ia bangun sebelum subuh, membantu di dapur, lalu ikut mengaji hingga tengah hari.
Ustaz Raffi menjadi pengajarnya di kelas tafsir, dan Zahra sering menjadi murid yang paling tenang di antara yang lain. Nisa menyukainya karena Zahra selalu sabar dan tidak suka membantah. "Kamu ini kayak air," kata Nisa suatu sore. "Diam, tapi kalau mengalir bisa menenangkan siapa saja." Zahra hanya tersenyum mendengar itu. Malam-malam di pesantren terasa sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin yang bertiup di sela dinding kayu. Di kejauhan, kadang terdengar lolongan anjing dari arah hutan bambu. Zahra belum pernah benar-benar takut. Tapi setiap kali melewati tempat wudhu di belakang asrama, dadanya terasa sesak. Air di bak wudhu itu sangat jernih, tapi permukaannya sering beriak sendiri, seperti ada yang mencelupkan tangan di tengah malam. Suatu malam setelah sholat Isya, Zahra duduk di tangga asrama memandangi langit yang dipenuhi bintang. Dari arah masjid tua, ia melihat bayangan seseorang berdiri di pintu, seperti sedang mengamati halaman. Ketika diperhatikan lebih dekat, ternyata Ustaz Raffi. Ia menatap langit dengan ekspresi sendu, lalu berbalik dan menatap ke arah Zahra. Untuk sesaat Zahra merasa seperti waktu berhenti. Ada sesuatu di mata Ustaz muda itu, sebuah kesedihan yang dalam, seperti seseorang yang pernah kehilangan sesuatu yang tak bisa dikembalikan. "Zahra," suara Nisa memecah lamunan. "Ayo masuk, udah malam. Besok pagi kita ke bagian piket dapur." Zahra tersenyum kecil. "Iya, bentar lagi." Ia menatap sekali lagi ke arah masjid. Tapi sosok Ustaz Raffi sudah tidak ada. Hanya pintu kayu tua yang tertutup pelan oleh hembusan angin. Malam itu Zahra tidur nyenyak, namun di antara mimpinya yang samar, ia mendengar suara samar dari arah belakang asrama. Suara perempuan mengaji dengan nada rendah, seperti dari dalam air. Saat ia terbangun, suara itu hilang, meninggalkan hanya kesunyian dan aroma melati yang samar. Zahra menatap keluar jendela, melihat kabut mulai turun kembali menutupi halaman pesantren. Ia tidak tahu, tempat yang terlihat damai itu menyimpan rahasia yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Untuk saat ini Zahra hanya gadis muda yang datang dengan niat baik dan hati bersih, tanpa menyadari bahwa tanah yang diinjaknya kelak akan menjadi saksi jeritan terakhirnya. Kabut kembali turun malam itu, sama seperti malam sebelumnya ketika Zahra mendengar suara samar dari arah belakang asrama. Sejak malam itu, pikirannya terus gelisah. Ia tidak tahu mengapa suara mengaji yang terdengar pelan dan lembut itu terasa begitu nyata, seolah seseorang benar-benar sedang membaca ayat suci dari dalam tanah. Hari-hari Zahra di pesantren Al-Mukarramah mulai berjalan seperti biasa. Ia sudah hafal jadwal kegiatan, mengenal beberapa santriwati baru, dan ikut dalam kelompok belajar tafsir yang dipimpin oleh Ustaz Raffi setiap sore. Meskipun rutinitasnya padat, entah mengapa setiap malam Jumat hatinya selalu berdebar. Setiap kali senja turun dan suara azan maghrib menggema, ia akan tanpa sadar menatap ke arah halaman belakang, tempat sumur tua berada. Sumur itu terletak di sisi paling ujung kompleks pesantren, di belakang dapur dan gudang penyimpanan. Dikelilingi pohon pisang dan semak-semak liar, tempat itu jarang dikunjungi karena dianggap angker. Konon, sumur itu sudah ada sejak sebelum pesantren dibangun. Beberapa santri pernah bilang, airnya masih jernih dan dingin, tapi tidak boleh diambil tanpa izin pengurus. Suatu sore, setelah kelas tafsir selesai, Zahra memberanikan diri bertanya kepada Nisa, "Sumur belakang itu, kenapa jarang ada yang ke sana ya?" Nisa yang sedang melipat mukenanya langsung menatap Zahra, lalu menurunkan suaranya. "Kamu jangan sembarangan ngomong soal sumur itu dulu. Katanya ada yang jatuh ke sana." "Siapa?" tanya Zahra pelan. Nisa menghela napas. "Gak ada yang tahu pasti. Katanya santriwati dulu, sebelum kita datang ke sini. Tapi sejak kejadian itu, setiap malam Jumat suka terdengar suara ngaji dari arah sana. Kadang pelan, kadang kayak orang menangis." Zahra terdiam. Dalam hatinya, suara itu terasa tidak menyeramkan, justru menenangkan. Ada nada sedih di balik lantunan ayat yang ia dengar malam lalu. Tapi Nisa tampak benar-benar takut. "Kalau bisa Zahra, jangan pernah ke sana sendirian. Apalagi malam-malam," ujar Nisa tegas. "Kata Ustaz senior, kalau kamu dengar suara itu dan kamu jawab amin atau mendekat, arwahnya bisa ikut kamu pulang." Zahra tertawa kecil. "Nis, kamu ini percaya banget sama cerita-cerita kayak gitu? Terserah kamu gak percaya, tapi aku udah sering dengar dari santri lama," jawab Nisa sambil menatap keluar jendela. "Bahkan Ustaz Raffi aja katanya gak pernah mau lewat belakang setelah maghrib." Nama Ustaz Raffi membuat Zahra menoleh. Ia memang jarang melihat Ustaz muda itu malam hari. Biasanya, selepas Isya,
Beliau mengunci ruang kelas dan berdiam di masjid tua sendirian. Kadang Zahra melihatnya termenung lama di bawah cahaya lampu redup, menatap ke arah halaman belakang, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Malam Jumat berikutnya datang dengan hawa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah dan melati. Para santri sudah tertidur, tapi Zahra belum bisa memejamkan mata. Suara jangkrik terdengar jelas, dan dari kejauhan terdengar desir daun pisang bergesekan pelan. Malam Jumat berikutnya datang dengan hawa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah dan melati. Para santri sudah tertidur, tapi Zahra belum bisa memejamkan mata. Suara jangkrik terdengar jelas, dan dari kejauhan terdengar desir daun pisang bergesekan pelan. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi, lembut, pelan, seperti seseorang membaca surah pendek dengan napas terputus-putus. Ar-Rahman selam Al-Quran. Zahra menegakkan tubuhnya. Suara itu datang dari arah belakang asrama. Kali ini tidak seperti angin, terdengar nyata, seolah seseorang benar-benar sedang mengaji di luar sana. Ia menatap Nisa yang tertidur pulas, lalu perlahan bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah hati-hati agar tidak membangunkan teman sekamarnya, Zahra keluar dari kamar, menelusuri lorong gelap yang hanya diterangi cahaya lampu minyak. Suasana pesantren sangat sepi. Hanya terdengar suara air menetes dari genting yang bocor dan suara angin mendesir di celah dinding kayu. Saat ia sampai di ujung lorong, aroma melati semakin kuat. Udara terasa menusuk dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Dari balik jendela kecil, Zahra melihat cahaya samar di belakang dapur, tepat di arah sumur tua. Seolah ada seseorang yang sedang duduk di sana. Langkahnya maju tanpa ia sadari. Suara lantunan itu makin jelas. Ayat-ayat suci terdengar indah. Tapi di sela-sela bacaannya ada suara sesenggukan, seperti orang yang menahan tangis. Ketika Zahra mendekat, suara itu berhenti tiba-tiba. Sunyi. Hanya suara detak jantung Zahra sendiri yang terasa di telinganya. Ia berdiri di tepi sumur. Dindingnya terbuat dari batu bata tua, dipenuhi lumut hijau dan akar pohon yang menjalar dari tanah. Lubangnya gelap pekat, dan permukaannya tidak bisa terlihat jelas. Zahra menunduk mencoba melihat ke dalam, tapi angin berhembus pelan dari dasar sumur, membawa wangi melati lebih kuat lagi. Assalamualaikum. Suaranya nyaris bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara lembut seperti hembusan napas. Lalu samar-samar terdengar bisikan. Dingin sekali. Zahra mundur setengah langkah. Suara itu terdengar seperti milik perempuan muda. Halus, tapi penuh kesedihan. Ia menatap sekitar, tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan pohon pisang bergoyang diterpa angin malam. Tiba-tiba sebuah tangan menyentuh bahunya. Zahra terlonjak. Zahra! Suara Nisa tertahan antara marah dan takut. Ngapain kamu di sini? Aku bangun gak lihat kamu di kamar. Zahra menatap Nisa yang datang sambil membawa senter kecil. Aku cuma dengar suara Nis dari arah sini. Nisa langsung menarik tangan Zahra. Ayo masuk, sekarang juga, jangan lihat ke belakang. Mereka berlari kecil melewati dapur dan lorong gelap. Zahra menoleh sekali lagi dan dalam sekejap, ia melihat sesuatu di tepi sumur. Sebuah bayangan putih berdiri diam. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya setengah tertunduk seperti sedang berdoa. Namun ketika Nisa menariknya lebih keras, bayangan itu hilang. Di kamar, Nisa langsung menutup jendela rapat-rapat. Napasnya masih tersengal. Aku udah bilang, jangan pernah ke sana, ucapnya lirih. Kamu tahu nggak Zahra? Sumur itu bukan sumur biasa, santri lama bilang. Dulu ada yang jatuh ke sana waktu ambil air wudhu malam-malam. Tubuhnya nggak pernah ditemukan. Zahra menatap lantai, tangannya gemetar halus. Tapi tadi, suaranya ngaji Nis, kayak orang yang masih hidup. Nisa menatapnya serius. Justru itu yang serem. Keesokan paginya, Zahra tidak bisa fokus belajar. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Ustaz Raffi memperhatikannya dari jauh, tapi tidak berkata apa-apa. Setelah pelajaran usai, beliau memanggil Zahra pelan. Kamu kurang sehat, Zahra. Zahra menunduk sopan, sedikit pusing. Ustaz Raffi menatapnya lama, lalu berkata lirih dia, kalau malam, jangan keluar kamar di pesantren ini. Tidak semua yang kamu lihat itu manusia. Zahra terdiam, menelan kata-kata itu perlahan. Tatapan mata Ustaz Raffi mengandung sesuatu yang aneh. Antara ketakutan dan penyesalan, ia ingin bertanya lebih jauh. Tapi Ustaz itu sudah beranjak pergi, meninggalkan Zahra dengan pertanyaan yang berputar di kepalanya. Malam berikutnya, Zahra tidak berani keluar kamar,
Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan terdengar seperti seseorang memohon dengan tangis tertahan. "Jangan tinggalkan aku di sini." Zahra memejamkan mata. Aroma melati kembali memenuhi kamarnya, lembut namun menyesakkan, dan entah kenapa, di dalam hatinya yang paling dalam, ia merasa suara itu bukan ingin menakuti, melainkan meminta tolong. Namun Zahra belum tahu, sumur tua itu bukan sekadar tempat air mengalir, melainkan pintu menuju rahasia gelap yang telah lama terkubur di bawah pesantren itu. Suara itu masih sering datang di malam hari, lembut, bergetar, dan selalu diiringi aroma melati yang pekat, membuat Zahra semakin yakin bahwa yang ia dengar bukan sekadar imajinasinya, namun ia memilih diam. Zahra takut dianggap aneh oleh teman-temannya, apalagi oleh para pengurus pesantren. Ia hanya menuliskannya di buku catatan kecil yang selalu ia simpan di bawah bantal, berharap suatu hari akan ada jawaban dari semua misteri itu. Hari-hari di pesantren kembali berjalan normal. Di siang hari, Zahra tetap menjadi santriwati yang rajin dan rendah hati. Ia sering membantu di dapur, menyapu halaman, dan mengajari beberapa teman yang kesulitan menghafal ayat. Semua orang mengenalnya sebagai sosok yang sabar dan lembut. Bahkan Ustazah Maryam, pengajar fikih, sering memujinya di depan kelas. "Zahra ini contoh yang baik," katanya suatu pagi. "Diam tapi hatinya kuat. Kalian harus belajar darinya." Pujian itu, meski terdengar sederhana, ternyata menimbulkan sesuatu di hati beberapa santri lain. Bukan rasa kagum, melainkan iri. 3 di antara mereka adalah Fadil, Harun, dan Dani, santri senior laki-laki yang bertugas membantu mengurus kebun dan gudang. Fadil, yang paling berani di antara mereka, merasa Zahra terlalu disorot. Dia baru juga datang beberapa bulan. Gumamnya kesal pada Harun, tapi semua ustaz langsung suka. Apalagi Ustaz Raffi tuh sering banget manggil dia di kelas buat bantu nulis di papan. Harun hanya tertawa kecil. "Kamu aja yang iri, Dil." "Iri apanya? Aku cuman heran aja. Kok Ustaz bisa sebegitunya sama santriwati? Jangan-jangan..." Fadil berhenti bicara, senyumnya miring. "Jangan-jangan apa?" tanya Dani. "Jangan-jangan Zahra itu sengaja deketin Ustaz biar dapat nilai bagus." Ucapan itu disambut tawa oleh kedua temannya. Tapi tawa itu segera berubah menjadi bisik-bisik yang menyebar cepat di antara para santri. Mulanya hanya bercandaan kecil di pojokan kelas. Tapi dalam waktu seminggu, fitnah itu sudah menjadi gosip paling panas di pesantren. Katanya Zahra sering ketemu Ustaz Raffi sendirian di masjid. "Serius? Aku dengar juga dia dikasih buku khusus." "Iya, katanya Ustaz itu perhatian banget sama dia." Zahra sama sekali tidak tahu kapan semuanya mulai berubah. Ia hanya merasakan sikap teman-temannya menjadi dingin. Beberapa tidak lagi menyapanya saat di dapur. Bahkan Nisa, sahabatnya, mulai sering menatapnya dengan canggung. Saat Zahra duduk di serambi asrama membaca kitab, 2 santriwati lewat dan berbisik sambil tertawa kecil. Zahra pura-pura tidak peduli, tapi dadanya terasa berat. Suatu sore, ketika ia baru keluar dari kelas, Fadil sengaja lewat di dekatnya. "Wah, Zahra, habis belajar sama Ustaz lagi ya?" ucapnya dengan nada sinis. Zahra berhenti melangkah. "Maksud kamu apa, Fadil?" "Enggak, aku cuma nanya. Soalnya kamu sering banget kelihatan di masjid pas Ustaz Raffi lagi ngajar." "Hebat ya, bisa dapat perhatian khusus begitu." Harun dan Dani yang berdiri di belakangnya tertawa kecil. Zahra menggigit bibirnya menahan marah. "Kalau kamu punya masalah sama aku, bilang langsung. Jangan ngomong di belakang." Fadil tersenyum miring. "Tenang aja, aku cuma bercanda. Tapi hati-hati Zahra. Orang di sini gampang salah paham." Zahra bergegas pergi, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak pernah bermaksud menjadi pusat perhatian. Ia hanya ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi kini semua orang memandangnya dengan tatapan curiga. Malam itu Zahra menangis diam-diam di kamarnya. Nisa yang sedang berbaring di ranjang bawah menatapnya lama. "Zahra, ada yang bilang kamu sering ketemu Ustaz Raffi. Itu benar?" Zahra menatap sahabatnya kecewa karena Nisa pun mempercayai gosip itu. "Nisa, kamu tahu aku nggak mungkin begitu. Aku cuma muridnya. Aku percaya sama kamu, tapi..." Nisa menunduk. "Gosipnya udah nyebar kemana-mana. Banyak yang ngomongin kamu di dapur. Bahkan Ustazah Maryam tadi mukanya dingin banget waktu ngelihat kamu." Zahra terdiam lama. Dalam hatinya, ia ingin pergi jauh dari pesantren, tapi ia tahu ibunya pasti tidak akan senang kalau ia menyerah. Ia datang ke sini dengan niat baik. Kenapa semua berubah jadi seburuk ini? Keesokan harinya, suasana semakin tidak nyaman. Saat Zahra hendak masuk kelas tafsir,
Ustaz Raffi memanggilnya pelan di luar. Zahra, katanya lembut. Aku dengar ada beberapa santri yang salah paham tentang hubungan kita. Kamu tenang saja, nanti akan aku jelaskan. Zahra menunduk. Saya minta maaf Ustaz. Saya nggak tahu kenapa semua orang ngomong seperti itu. Ustaz Raffi menghela napas panjang. Jangan kamu yang merasa bersalah, tapi untuk sementara, hindari bertemu saya di luar jam pelajaran, biar gosipnya reda. Kata-kata itu seperti pisau bagi Zahra, bukan karena isinya salah, tapi karena Zahra merasa seolah-olah dirinya benar-benar telah membuat masalah. Baik Ustaz, jawabnya lirih sebelum melangkah pergi. Namun diamnya Ustaz Raffi bukannya meredakan keadaan, justru membuat gosip semakin liar. Lihat kan, Ustaz Raffi aja nggak mau ngomong lagi sama dia, pasti ada sesuatu. Begitu kata seorang santriwati lain di dapur. Sejak itu Zahra mulai dijauhi. Tak ada yang mau duduk di sampingnya saat makan. Bahkan saat mengaji pun beberapa teman berpindah tempat. Hanya Nisa yang tetap setia mendampingi, meski ia sendiri terlihat canggung. Sabar ya Zahra, katanya suatu malam. Kalau kamu benar Allah pasti tunjukin. Zahra tersenyum tipis, meski matanya sembab. Aku cuma takut Nis. Kadang rasanya semua orang di sini pengen aku pergi. Malam-malam berikutnya, Zahra lebih sering menyendiri di masjid. Ia berdoa lama, memohon agar Allah membersihkan namanya. Tapi setiap kali ia menatap langit-langit masjid, bayangan sumur tua selalu muncul di pikirannya. Ia merasa tempat itu seperti memanggilnya, seolah ada yang tahu apa yang sebenarnya ia rasakan. Dari kejauhan Ustaz Raffi melihatnya duduk di pojok masjid, tatapannya penuh rasa bersalah. Ia tahu gosip itu tidak benar, tapi ia juga tahu jika ia membela Zahra terang-terangan, ia bisa kehilangan kepercayaan para santri dan ustaz lainnya. Akhirnya, ia memilih diam yang kemudian menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, Fadil dan kedua temannya merasa semakin berkuasa. Mereka menikmati kekacauan yang mereka buat. Tuh kan, berhasil juga, kata Fadil dengan tawa rendah. Cuma butuh gosip dikit, semuanya percaya. Harun menimpali. Kasihan juga si cewek itu, kasihan. Fadil menyeringai. Gak usah pura-pura baik lagian. Siapa suruh sok suci? Langit sore itu berwarna merah tua. Angin berembus dari arah hutan bambu, membawa aroma lembab dan suara burung gagak di kejauhan. Zahra berjalan melewati halaman pesantren dengan kepala tertunduk. Suara bisik-bisik masih mengikuti langkahnya, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di udara. Hawa dingin yang menusuk dan wangi melati yang samar. Entah dari mana datangnya, Zahra merasakan bisikan halus di telinganya. Sabar, kebenaran akan datang. Zahra menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya daun-daun yang bergoyang pelan di sekitar sumur tua di kejauhan. Ia tidak tahu bahwa saat itu fitnah manusia dan bisikan arwah mulai menyatu, membentuk takdir yang kelak akan menyeret semua orang dalam kegelapan yang sama. Zahra menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya daun-daun yang bergoyang pelan di sekitar sumur tua di kejauhan. Angin sore itu membawa hawa lembab yang menusuk ke kulit. Zahra berdiri mematung beberapa saat. Jantungnya berdegup tak karuan. Bisikan yang baru saja ia dengar masih menggema di telinganya. Sabar, kebenaran akan datang. Suara lembut tapi terasa begitu dekat. Seolah diucapkan tepat di belakang telinganya. Ia menggeleng cepat, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap. Mungkin cuman bayangan pikiranku, bisiknya lirih. Meski bagian hatinya tahu ada sesuatu yang lebih dari itu. Ia mempercepat langkah, meninggalkan halaman pesantren dan kembali ke asrama sebelum azan maghrib menggema dari menara kecil. Namun malam itu tidur Zahra tidak pernah datang dengan tenang. Di antara kantuk yang berat, ia mendengar suara langkah pelan di luar jendela asrama. Langkah itu berhenti, lalu terdengar bunyi sesuatu seperti ember logam yang digesek di dekat sumur belakang. Lalu suara perempuan mengaji pelan, iramanya lambat, suaranya parau, tapi indah sekaligus menyedihkan. Zahra membuka mata. Nisa masih terlelap di ranjang bawah. Begitu juga santriwati lain, hanya sinar lampu minyak di ujung ruangan yang bergetar karena hembusan angin malam. Ia menelan ludah, lalu duduk perlahan. Pikirannya berperang antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang semakin kuat. Akhirnya rasa penasaran menang. Dengan langkah hati-hati, Zahra menyampirkan selendang tipis ke bahunya dan keluar dari kamar. Suara jangkrik mengisi udara. Sementara kabut tipis mulai turun menutupi halaman pesantren, ia menelusuri jalan setapak di antara asrama dan dapur, menuju arah sumur tua yang berada di balik deretan pohon pisang. Suara mengaji itu masih terdengar,
Kali ini lebih jelas ayat-ayatnya bergema lembut, seperti berasal dari dasar bumi. Zahra menahan napas saat ia melihat sumur tua itu dari jauh. Batu-batunya diselimuti lumut hijau. Tali timbanya berayun pelan meski angin hampir tak berembus. Di sekitarnya aroma melati begitu pekat, menusuk hidung hingga membuat kepala sedikit pening. Siapa? Di sana? Zahra memberanikan diri bersuara. Suara mengaji itu berhenti seketika hening. Hanya terdengar bunyi tetesan air dari dalam sumur. Zahra melangkah mendekat, namun tiba-tiba udara di sekitarnya berubah dingin. Begitu dingin hingga napasnya keluar sebagai asap tipis. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di dalam sumur pelan. Seperti seseorang menyentuh permukaannya dari bawah. Zahra menahan teriakan, mundur beberapa langkah. Namun rasa takutnya berubah menjadi ngeri ketika suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini bukan dalam bentuk lantunan ayat, melainkan sebuah bisikan yang jelas. Zahra. Zahra terpaku. Suaranya lembut, tapi seolah menembus langsung ke tulang. Ia menatap ke dalam sumur, gelap, hanya air beriak pelan. Tapi entah kenapa ia merasa ada sepasang mata menatap balik dari dalam kegelapan itu. Dengan terburu-buru Zahra berbalik dan berlari menuju asrama. Napasnya tersengal. Dadanya berdebar tak karuan. Saat tiba di kamarnya, Nisa sudah bangun, wajahnya pucat. "Zahra, dari mana kamu?" Zahra tak menjawab, ia menutup pintu dengan cepat dan menahan tangis. Aku dengar suara itu lagi, Nis, dari sumur. Nisa mendekat dan memegang tangannya. "Kamu jangan kesana lagi, Zahra. Aku udah bilang, sumur itu bukan tempat biasa. Dulu pernah ada yang..." Ucapan Nisa terhenti. "Pernah ada yang apa, Nis?" Tanya Zahra menatapnya lekat-lekat. Nisa menelan ludah. "Pernah ada santriwati yang meninggal di situ. Katanya dia jatuh, tapi orang-orang bilang dia sengaja dijebak." Zahra terdiam lama. Kata dijebak bergaung di kepalanya, membuat perutnya bergejolak. Tapi Nisa enggan bercerita lebih banyak. "Sudah Zahra, lupakan saja. Kita nggak boleh ngomongin hal kayak gitu malam-malam." Namun setelah malam itu, Zahra tidak pernah bisa melupakan apa yang ia dengar. Ia mulai memperhatikan setiap hal di sekitar pesantren. Pandangan aneh para santri, bisikan yang tak berhenti, dan bayangan samar yang terkadang muncul di belakang kaca tempat wudhu. Beberapa hari kemudian, gosip tentang Zahra semakin menjadi. Kali ini bukan hanya tentang dirinya dan Ustaz Raffi, tapi juga kabar aneh bahwa Zahra kesurupan arwah perempuan yang dulu meninggal di sumur. Entah siapa yang memulai, tapi cerita itu menyebar cepat. Beberapa santriwati bahkan menolak tidur satu kamar dengannya. "Maaf ya Zahra," kata seorang teman satu kamar suatu sore. "Aku pindah ke kamar sebelah dulu, aku takut aja." Zahra hanya bisa menunduk. Ia tidak tahu harus membela diri seperti apa lagi. Ustaz Raffi pun tampak makin menjauh. Tatapannya dingin setiap kali mereka berpapasan. Ia tidak lagi berbicara dengan Zahra di kelas dan setiap malam, Zahra merasa sendirian di dunia yang semakin sunyi. Sampai akhirnya, suatu malam Jumat, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Hujan turun deras sejak maghrib, angin berdesir membawa suara petir jauh di langit. Semua santri sudah tidur, tapi Zahra terbangun karena mendengar suara benda jatuh di luar jendela. Ia bangun, dan untuk pertama kalinya ia melihatnya. Sosok perempuan berdiri di dekat sumur. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya putih lusuh, dan tangan kanannya menunjuk lurus ke arah Zahra. Zahra menahan napas, tubuhnya membeku. Sosok itu bergerak pelan, mulutnya terbuka, dan suara lirik keluar di antara deru hujan. "Bantu aku, Zahra." Hanya itu yang terdengar sebelum kilat menyambar langit, menerangi wajah sosok itu, pucat penuh luka, dan matanya menatap langsung ke arah jendela Zahra. Zahra berteriak sekeras-kerasnya. Nisa langsung terbangun dan berlari ke arah Zahra, memeluknya erat. "Zahra, kamu kenapa?" Dia di luar." Ada perempuan di luar sumur. Zahra menunjuk jendela dengan tangan gemetar. Nisa melihat keluar, tapi hanya ada hujan yang turun deras. Tak ada siapa-siapa. Keesokan paginya, para pengurus pesantren heboh karena ditemukan bunga melati berserakan di sekitar sumur tua. Tali timba terlepas dan di dasar sumur. Airnya berwarna kemerahan seperti darah yang mencair perlahan. Beberapa santri perempuan pingsan saat melihatnya. Sementara Ustaz Raffi memerintahkan semua untuk menjauh. Ia sendiri berdiri cukup lama di tepi sumur itu. Wajahnya tegang Zahra, yang berdiri di kejauhan bersama Nisa. Melihat jelas ekspresi itu, bukan ketakutan, melainkan penyesalan yang dalam. Sejak hari itu, Zahra semakin yakin, sumur itu bukan sekadar tempat biasa.
Ada rahasia lama yang disembunyikan dan entah kenapa, arwah di dalamnya memanggil namanya. Malam berikutnya, ketika semua santri tertidur, Zahra menatap ke arah jendela lagi. Angin berembus pelan, membawa aroma melati yang begitu kuat. Dan di tengah keheningan itu, Zahra tahu hubungan antara dirinya, Gosip, dan arwah perempuan di sumur tua itu baru saja dimulai. Sejak malam itu, tidur Zahra tidak pernah lagi tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, sosok perempuan di dekat sumur itu muncul dalam mimpinya. Kadang hanya wajahnya yang pucat dengan mata yang penuh luka. Kadang ia melihat tangan yang terulur dari air, berusaha meraih sesuatu. Namun malam ini mimpi itu berbeda. Zahra berdiri di tepi sumur, dan dari dalamnya terdengar suara lirih memanggil, "Namaku Aziza, tolong aku." Zahra terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dadanya naik turun cepat, dan jantungnya berdetak seolah ingin meloncat keluar. Ia menatap sekeliling kamar. Nisa masih tertidur di bawah. Tapi jendela kamar terbuka sedikit. Dari luar aroma melati menyusup pelan. Zahra menatap keluar. Dan di sana di bawah sinar bulan yang samar, terlihat bayangan samar seorang perempuan berdiri di tepi sumur tua. Namun kali ini Zahra tidak berteriak. Ia hanya berbisik pelan hampir tanpa suara, "Aziza." Keesokan paginya Zahra tampak pucat. Saat sarapan di dapur, ia hanya menatap bubur di mangkuk tanpa menyentuhnya. Nisa yang duduk di sebelahnya memperhatikan dengan cemas. "Kamu sakit, Zahra?" Zahra menggeleng pelan. "Aku cuman nggak bisa tidur, aku mimpi lagi, Nis, tentang perempuan itu." Nisa langsung berhenti mengunyah. "Kamu jangan terus mikirin hal itu, Zahra, bisa-bisa kamu malah diikutin." Tapi kali ini dia ngomong, "Nis." Nisa menatapnya tak percaya. "Ngomong apa?" Dia nyebut nama Aziza. Nama itu membuat udara di antara mereka seakan membeku. Nisa mematung beberapa detik, lalu menatap Zahra dengan wajah serius. "Kamu yakin itu namanya?" Zahra mengangguk. "Aku dengar jelas." Nisa menelan ludah pelan. "Zahra, aku pernah dengar nama itu." Suara Nisa terdengar bergetar, seolah ia takut dengan apa yang akan ia ucapkan. Ia lalu menunduk, menatap meja kayu di depannya. Azizah dulu santriwati di pesantren ini, tapi katanya dia meninggal 7 tahun lalu. Katanya jatuh ke sumur itu. Zahra membeku. "Jatuh? Atau dijebak seperti yang pernah kamu bilang dulu?" Nisa diam. "Aku nggak tahu pasti. Dulu aku belum mondok di sini. Tapi para santri lama bilang malam sebelum dia ditemukan, dia sempat difitnah sama beberapa santri laki-laki." Kata fitnah itu membuat Zahra merasakan sesuatu yang aneh. Seperti sambungan antara kisah Aziza dan dirinya, ia yang sekarang juga sedang dijauhi karena gosip. Apakah ini kebetulan atau sesuatu yang lebih? Setelah sarapan, Zahra memberanikan diri mendatangi perpustakaan pesantren, tempat yang jarang dikunjungi santri karena suasananya yang sunyi. Ia mencari buku atau catatan lama, berharap menemukan sesuatu tentang santriwati bernama Aziza, tapi rak demi rak hanya berisi kitab kuning dan buku fikih. Saat hampir menyerah, ia melihat satu map usang di pojokan rak bawah, bertuliskan catatan santri angkatan 2017. Dengan tangan gemetar, Zahra membuka map itu. Di antara tumpukan kertas, ia menemukan daftar nama santri lama, dan di baris paling bawah tertulis Aziza binti Sulaiman. Di samping namanya ada catatan kecil, meninggal pada malam Jumat, jatuh di sumur belakang pesantren. Zahra menutup map itu cepat, merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Malam Jumat, malam yang sama dengan ketika ia selalu mendengar suara mengaji dari arah sumur. Suara langkah dari belakang membuatnya menoleh cepat. Ustaz Raffi berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi campuran antara terkejut dan gelisah. "Zahra, kamu ngapain di sini?" Zahra memegang map itu erat. "Saya cuman baca catatan lama, Ustaz." Ustaz Raffi berjalan mendekat. "Map itu sebaiknya tidak kamu buka." Zahra menatapnya. "Kenapa? Apa Ustaz tahu tentang Aziza?" Ustaz Raffi terdiam beberapa saat sebelum menjawab pelan. "Itu bukan hal yang baik untuk diungkit lagi." "Tapi Ustaz, aku harus tahu dia. Dia datang dalam mimpiku, dia minta tolong." Ustaz Raffi menatap Zahra lama, seolah menimbang sesuatu. Lalu ia berbisik, "Azizah dulu murid di sini, pintar, rajin, dan mirip kamu. Lalu apa yang terjadi padanya?" "Dia difitnah." Zahra terpaku. "Difitnah?" Ustaz Raffi menatap keluar jendela. Napasnya berat, sama seperti kamu sekarang. Tapi waktu itu, semuanya lebih buruk. Fitnah itu membuatnya diusir dari pesantren. Malam setelah dia pergi, jasadnya ditemukan di sumur belakang. Orang bilang dia bunuh diri, tapi aku tahu
Ustaz Raffi menghentikan kalimatnya. Aku tahu dia tidak akan pernah melakukan itu. Zahra menatapnya tak berkedip. Berarti, ada yang membunuhnya? Ustaz Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap Zahra dengan sorot mata yang penuh ketakutan, lalu berkata pelan, "Lupakan semua ini Zahra. Demi keselamatanmu." Namun Zahra tahu, setelah malam-malam penuh mimpi dan suara bisikan itu, ia tidak mungkin melupakan. Malam itu Zahra berdoa lama di masjid kecil pesantren. Angin masuk lewat jendela, membuat lampu minyak bergetar. Ia membaca ayat kursi dengan suara bergetar, tapi di tengah-tengah doanya, aroma melati kembali menyusup ke udara. Tiba-tiba suara itu datang lagi, lebih jelas, lebih dekat, kebenaran, belum terkubur. Lampu minyak padam dengan sendirinya, kegelapan menelan ruangan. Zahra memejamkan mata, tubuhnya gemetar hebat dalam gelap. Ia merasakan hembusan angin dingin di telinganya dan bisikan terakhir sebelum semuanya lenyap. "Aku ingin mereka membayar Zahra." Zahra terbangun dari sujudnya, napasnya tersengal. Bulir-bulir air mata mengalir di pipi. Ia menatap sekeliling tapi masjid kosong. Namun entah dari mana, ada setangkai melati segar tergeletak di sajadahnya. Keesokan paginya Zahra memutuskan bercerita kepada Nisa. "Nis, aku tahu namanya. Dia minta aku bantu menegakkan kebenaran." Nisa menatap Zahra takut. "Zahra, kamu jangan ngomong sembarangan. Itu bisa bahaya." "Aku nggak takut, selama ini aku diam. Tapi kalau dia benar-benar ingin aku bantu, berarti ada dosa besar yang belum terungkap di sini." Nisa terdiam lama. Lalu pelan-pelan ia berbisik, "Kalau kamu mau tahu kebenaran, kamu harus cari orang yang dulu tinggal di asrama lama." Katanya malam Azizah meninggal, ada 3 santri laki-laki yang terakhir kali terlihat bersamanya. Zahra menelan ludah. 3 santri laki-laki? Nisa mengangguk. Fadil, Harun, dan Dani. Nama-nama itu langsung membuat darah Zahra berdesir. 3 orang yang kini menyebarkan fitnah tentang dirinya. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Zahra menatap keluar jendela, ke arah sumur tua yang kini terbungkus kabut tebal. Hatinya bergetar antara takut dan marah. Ia kini yakin, semua ini bukan kebetulan. Arwah Azizah tidak datang tanpa alasan. Ia ingin sesuatu, ia ingin kebenaran ditegakkan, meski itu berarti darah harus tertumpah. Dan malam Jumat berikutnya, Zahra berjanji dalam hati, ia akan ke sumur itu lagi. Kali ini bukan karena rasa penasaran, melainkan karena arwah Azizah sudah memilihnya untuk membuka kembali rahasia kelam yang dikubur 7 tahun lalu. Hari-hari menuju malam Jumat terasa berjalan lambat dan berat bagi Zahra. Setiap langkahnya di pesantren seakan diawasi, para santri masih menjauh. Gosip tentang dirinya tak juga reda. Bahkan makin liar, ada yang bilang ia kerasukan. Ada yang menuduhnya bersekutu dengan jin. Dan sebagian berbisik bahwa Zahra akan bernasib sama seperti Azizah. Namun Zahra sudah tak peduli. Hatinya hanya dipenuhi oleh satu hal, kebenaran. Setiap kali ia berwudu, ia melihat bayangan samar di permukaan air. Setiap kali ia membaca Al-Quran, ia mencium aroma melati yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Dan setiap malam, suara lembut itu datang lagi di telinganya. Mengucap nama yang sama, Azizah. Nisa mulai gelisah melihat perubahan sahabatnya. "Zahra, aku mohon, jangan terus urusin hal itu, kamu makin aneh. Aku takut kamu kenapa-kenapa." Zahra hanya menatapnya dengan mata yang sayu namun mantap. "Kalau aku diam, arwah itu nggak akan tenang. Aku harus bantu dia." "Bantu gimana Zahra?" "Nin Ureus Marangker." Justru karena itu Nis, dia meninggal dengan cara yang salah. Nisa tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tahu Zahra keras kepala, tapi di wajah sahabatnya kini ada sesuatu yang berbeda. Keteguhan sekaligus kegelapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Menjelang malam Jumat, udara di desa Suryowangi terasa aneh. Langit berwarna keunguan. Angin membawa aroma tanah basah dan melati liar. Dari kejauhan suara azan Isya menggema panjang, lalu berganti menjadi hening yang mencekam. Zahra menunggu di kamarnya, duduk bersila di atas sajadah dengan lampu minyak redup. Nisa sudah tertidur lebih dulu. Namun Zahra tahu ia tak bisa tidur malam ini. Ia kini sudah berjanji, bukan hanya pada dirinya tapi pada Azizah. Tepat ketika jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam, Zahra berdiri. Ia mengenakan kerudung tipis, menyalakan lentera kecil, lalu berjalan pelan keluar dari asrama. Langit di luar gelap tanpa bintang. Suara jangkrik terhenti, digantikan oleh desir angin dari arah hutan bambu di belakang pesantren. Langkah Zahra bergetar tapi mantap. Ia melewati halaman yang lengang, menuju arah sumur tua.
Dari jauh, ia bisa melihat kabut tebal menutupi sekitarnya. Tali timba tergantung diam, bergoyang perlahan seolah menyambut kedatangannya. Zahra berhenti di tepi sumur, lentera di tangannya bergetar. Azizah, panggilnya pelan, tak ada jawaban. Hanya suara angin yang melolong, namun perlahan, hawa di sekitarnya berubah dingin. Aroma melati menyeruak kuat, lalu dari dalam sumur terdengar suara pelan. Bukan mengaji seperti sebelumnya, melainkan tangisan. Zahra menelan ludah, menunduk menatap ke dalam. Air di dasar sumur beriak pelan, dan di antara pantulan cahaya lentera, ia melihat wajah seorang perempuan. Wajah yang sama dengan yang muncul di mimpinya. Kebenaran belum terkubur. Suara itu berbisik, "Buka, buka apa yang mereka sembunyikan, Zahra." Lalu air di sumur bergolak kuat membuat Zahra mundur ketakutan. Lentera di tangannya mati seketika, meninggalkan kegelapan pekat. Dalam gelap, Zahra mendengar langkah pelan mendekat dari belakang. Suara itu lembut tapi menakutkan. Seperti kain basah yang diseret di atas tanah, Zahra menoleh cepat. Di sana, berdiri sosok perempuan berambut panjang, mengenakan baju putih yang berlumur tanah dan darah kering. Wajahnya pucat, kulitnya penuh retakan, dan mata hitamnya menatap langsung ke arah Zahra. Mereka harus membayar. Zahra ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa menatap sosok itu yang perlahan mendekat. Arwah itu mengangkat tangan. Jari-jarinya kurus dan memanjang, lalu menunjuk ke arah barat pesantren, ke arah gudang tempat para santri laki-laki biasa berkumpul malam-malam. Di sana, dosa mereka tertanam. Setelah mengatakan itu, sosok Azizah menghilang, meninggalkan hawa dingin dan bunga melati yang berjatuhan di sekitar sumur. Zahra jatuh terduduk, napasnya tersengal. Ia baru sadar bahwa ia memegang sesuatu di tangannya. Potongan kain putih kotor yang entah sejak kapan ada di sana. Di ujung kain itu tertulis huruf A dengan noda merah yang tampak seperti darah. Keesokan paginya, Zahra mendatangi gudang itu diam-diam. Gudang tersebut jarang dibuka kecuali oleh para santri laki-laki. Dari celah pintu, ia bisa melihat Fadil dan kedua temannya. Harun dan Dani sedang berbicara pelan sambil tertawa. "Udah 7 tahun, Dil. Masih aja lo takut?" Suara Harun terdengar. "Gue cuman gak mau hal itu kebongkar," jawab Fadil dengan nada kesal. "Udah biarin aja, lagian orangnya udah mati." "Tapi belakangan ini, ada Zahra," kata Dani. "Gue ngerasa dia mirip banget sama Azizah." Fadil mendengus, "Bodoh amat, kalau dia macem-macem gue bisa bikin dia minggat dari sini juga." Kata-kata itu menusuk hati Zahra seperti pisau. Ia tak lagi ragu. Mereka bertiga adalah penyebab kematian Azizah. Zahra menyingkir cepat sebelum ketahuan. Di dadanya bergolak amarah yang tak lagi bisa ditahan. Ia kembali ke asrama dengan langkah gemetar, antara takut dan benci. Malam nanti ia harus melakukan sesuatu. Ketika malam Jumat kembali datang, Zahra tidak tidur. Ia menyalakan lentera dan duduk menghadap jendela. Dari kejauhan, kabut turun lagi menutupi halaman pesantren. Di dalam kabut itu, Zahra melihat sosok putih berdiri, Azizah. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas, dan matanya menatap Zahra dengan tatapan penuh luka. "Kamu sudah tahu kebenarannya. Sekarang bantu aku." Zahra berdiri perlahan. "Aku harus ngapain?" "Mereka harus mengaku di bawah langit malam ini. Darah harus bicara." Zahra menggenggam kain putih yang masih disimpannya. Angin bertiup kencang membuat jendela terbuka lebar. Aroma melati memenuhi ruangan, membuat Nisa terbangun ketakutan. "Zahra, kamu mau kemana?" Zahra menoleh, matanya kosong tapi tegas. "Aku harus menuntaskan ini, Nis. Aku nggak sendiri malam ini." Ia berjalan keluar kamar tanpa menoleh lagi. Di luar, langit hitam tanpa bulan. Kabut menebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Zahra berjalan menuju gudang. Langkahnya pelan tapi pasti. Suara langkah lain terdengar di belakangnya. Seperti ada seseorang mengikutinya, tapi ketika ia menoleh hanya ada kabut dan bunga melati yang jatuh dari udara. Saat tiba di depan gudang, Zahra melihat pintu terbuka sedikit. Di dalam, Fadil, Harun, dan Dani masih terjaga, duduk mengelilingi meja sambil berbicara tegang. Zahra berdiri di ambang pintu, wajahnya setengah tertutup bayangan Fadil. Panggilnya lirih, ketiganya terperanjat. "Zahra," seru Fadil, "ngapain kamu di sini?" "Aku tahu semuanya," kata Zahra pelan tapi nadanya dingin. "Kalian yang bunuh Azizah, kan?" Wajah ketiganya berubah pucat. Harun bangkit cepat. "Kamu ngomong apa sih?" "Jangan ngawur!" Tapi Zahra melangkah maju. Lentera di tangannya bergetar, cahayanya menyorot potongan kain putih dengan noda merah. "Dia datang padaku setiap malam. Dia pengen kebenaran ditegakkan."
Tiba-tiba udara di dalam gudang berubah dingin, lentera berkelip-kelip, dan di belakang Zahra muncul kabut pekat. Dari kabut itu, sosok Azizah perlahan muncul. Tubuhnya menggantung di udara, rambutnya menutupi sebagian wajah, matanya kosong tapi memancarkan cahaya merah samar. Fadil mundur, suaranya gemetar. Tidak mungkin, dia udah mati. Azizah tersenyum menyeramkan. Tapi kalian belum menebus dosa. Teriakan menggema memecah malam. Zahra berdiri terpaku, matanya memantulkan cahaya dari lentera yang jatuh. Ia tahu, malam itu adalah awal dari pembalasan yang sesungguhnya. Malam ketika darah pertama akan tumpah kembali di pesantren Al-Mukarromah. Pagi harinya kabar menyebar cepat. Fadil ditemukan pingsan di gudang dengan wajah pucat dan mata melotot ketakutan. Harun dan Dani menghilang entah kemana. Santri-santri lain panik. Beberapa menganggap gudang itu telah dikutuk. Pihak pesantren menutup rapat kejadian itu, berusaha menenangkan suasana, tapi bisik-bisik ketakutan tetap bergema di setiap lorong asrama. Zahra berjalan melewati halaman dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi dalam benaknya masih terbayang jelas sosok Azizah yang memandangnya sebelum menghilang di kabut. Tatapan itu bukan hanya penuh dendam, tapi juga harapan. Nisa menghampirinya, suaranya cemas. Zahra, semalam kamu di mana? Aku dengar ada yang pingsan di gudang. Kamu nggak kenapa-napa kan? Zahra hanya tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Nis. Tapi wajahmu kelihatan aneh. Kamu sembunyiin sesuatu ya? Zahra menggeleng pelan. Ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan, Nis. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan. Fadil dirawat di ruang santri sakit. Tapi sejak sadar ia tidak mau bicara sepatah kata pun. Matanya selalu menatap kosong. Seolah ada bayangan yang terus menghantuinya. Beberapa kali, ia berteriak histeris di tengah malam, menyebut nama Azizah berulang kali hingga suaranya serak. Ustaz Raffi tampak semakin murung. Ia sering memandangi arah sumur tua dari jendela ruangnya. Dengan wajah penuh beban, suatu sore, ia memanggil Zahra secara pribadi. Zahra, kamu masih sering ke belakang pesantren? Zahra terdiam sejenak. Kadang, Ustaz, jangan lagi, tempat itu tidak seharusnya kamu dekati. Kenapa, Ustaz? Raffi menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Ada hal yang tidak semua orang tahu. 7 tahun lalu, sebelum kamu datang, terjadi hal yang sangat mengerikan di pesantren ini. Seorang santriwati menghilang. Namanya Azizah, potong Zahra dengan nada datar. Ustaz Raffi terkejut. Kamu tahu? Zahra mengangguk perlahan. Dia sering datang padaku. Ustaz, lewat mimpi, lewat bisikan, lewat suara dari sumur tua. Raffi menatapnya lekat-lekat. Pupil matanya mengecil. Kamu harus berhenti, Zahra. Arwah yang belum tenang bisa menjerat jiwa orang hidup. Tapi dia minta tolong. Ustaz, dia ingin kebenaran. Kadang, tidak semua kebenaran bisa diungkap tanpa menimbulkan kutukan baru. Ucapan itu menggantung di udara. Zahra menunduk, lalu pamit dengan dada berdebar. Ia tahu Ustaz Raffi menyembunyikan sesuatu. Tatapan matanya saat menyebut nama Azizah terasa seperti menyimpan rasa bersalah. Malam itu Zahra kembali gelisah. Ia berbaring di kasur tipis asrama, menatap langit-langit yang remang. Nisa sudah terlelap, tapi Zahra tidak bisa memejamkan mata. Angin berhembus pelan lewat celah jendela, membawa aroma melati yang makin kuat. Lalu terdengar suara pelan. Bukan dari luar, tapi dari bawah tanah. Zahra langsung duduk, ia menatap lantai tanah di bawah kasurnya. Suara itu semakin jelas seperti datang dari perut bumi. Zahra, tolong aku. Mereka belum semua membayar. Tubuh Zahra bergetar. Ia menempelkan telinga ke lantai dan mendengar suara tangisan lemah. Air matanya menetes tanpa sadar. Azizah, aku di sini. Buka tanah. Di balik mushola tua, di situ mereka kubur aku. Zahra menutup mulutnya agar tak menjerit. Ia tahu suara itu bukan mimpi. Ia benar-benar mendengar arwah Azizah meminta sesuatu yang lebih. Penggalian kebenaran secara harfiah. Keesokan malamnya, Zahra nekat setelah semua santri tidur. Ia mengambil sekop tua dari gudang belakang dan berjalan menuju mushola tua yang jarang digunakan. Langit kelam, hanya bulan separuh menggantung redup. Tanah di sekitar mushola lembab dan berlumut. Zahra menancapkan sekop, menggali pelan tapi pasti. Setiap ayunan sekop membuat dadanya makin sesak, tapi suara di telinganya terus memandu. Sedikit lagi, di bawah akar itu, peluh bercampur tanah di wajahnya. Setelah beberapa saat, sekopnya menyentuh sesuatu keras. Ia berhenti. Menggali dengan tangan,
Hatinya mencelos ketika menemukan potongan kain putih lusuh dengan noda darah. Ia terus menggali, dan sesuatu muncul dari tanah. Sepotong tulang kecil. Lalu untaian rambut panjang yang masih terikat pita putih. Zahra menjerit tertahan, menutup mulut dengan tangan gemetar. Namun sebelum ia sempat bangkit, suara langkah terdengar mendekat. Lentera dari arah lain bergerak. Zahra bersembunyi di balik batu besar. Dari celah, ia melihat dua sosok datang. Ustaz Raffi dan Kiai Karim, pimpinan pesantren. "Raffi, kamu lihat? Tanah ini mulai tergali." Suara Kiai Karim terdengar berat. "Ya, Kiai. Mungkin ada yang tahu." Kiai Karim menatap sekeliling dengan curiga. "Kita harus cepat selesaikan ini sebelum orang-orang tahu. Kalau kuburannya ketahuan, habislah nama pesantren ini." Zahra membeku di tempat kuburannya. Jadi memang benar Azizah dikubur di sini. Dan Kiai Karim tahu segalanya. Fadil sudah ketakutan, Harun dan Dani kabur. "Jangan sampai semuanya terbongkar," lanjut sang Kiai. "Aku sudah bilang, masalah ini harus dikubur selamanya." "Maaf Kiai, tapi bukankah dosa ini tidak akan pernah hilang?" Suara Raffi bergetar. "Dosa bisa ditebus dengan diam, bukan dengan membuka aib." Zahra menutup mulut menahan isak. Ia ingin berlari, tapi kakinya gemetar. Dari arah tanah galian angin dingin berhembus kencang, membuat lentera Raffi padam. "Kau dengar itu, Karim?" Suara perempuan menggema dari bawah tanah, pelan tapi menggetarkan bumi. Kiai Karim dan Raffi saling pandang dengan wajah pucat. "Cepat, tutup lagi tanahnya." Mereka berdua bergegas menimbun kembali lubang itu. Tapi tanah bergetar, mengeluarkan aroma melati yang menyengat. Raffi terpental ke belakang dan di antara kabut tipis, sosok Azizah muncul setengah tubuh dari dalam tanah, dengan mata merah membara. "Kalian pikir aku bisa dikubur 2 kali?" Kiai Karim berteriak histeris melarikan diri. Raffi hanya terduduk, wajahnya basah oleh air mata dan tanah. Zahra menatap dari tempat persembunyian dengan napas tercekat. Ia tahu malam itu segalanya telah berubah. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Arwah Azizah kini telah benar-benar terbangun. Dan pesantren Al-Mukarramah tidak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, pesantren gempar. Kiai Karim menghilang tanpa jejak. Ustaz Raffi ditemukan pingsan di halaman mushola dengan tanah menempel di bajunya. Zahra berdiri di jendela kamarnya, menatap langit kelabu. Di kejauhan, burung gagak berputar di atas mushola tua. Ia tahu, suara dari dalam tanah kini telah memanggilnya untuk menyelesaikan semuanya. Burung gagak masih berputar di atas mushola tua, persis seperti pagi sebelumnya. Dan dari jendela kamarnya Zahra tahu, itu pertanda bahwa pintu antara dunia arwah dan dunia manusia belum tertutup. Suara dari dalam tanah yang memanggilnya malam itu kini tak terdengar lagi, tapi bayangannya masih melekat di pikiran Zahra. Ia tahu, belum semuanya selesai. Sejak kejadian itu, pesantren Al-Mukarramah berubah drastis. Banyak santri pulang dengan alasan takut. Beberapa bahkan pingsan setiap kali melewati halaman belakang. Udara di sekitar mushola kini selalu beraroma melati. Meski tidak ada bunga yang tumbuh di sana, para ustadz sibuk menenangkan keadaan, tapi Zahra tahu mereka tidak berani membicarakan hal sebenarnya. Hanya tersisa satu hal yang belum ia pahami. Kemana perginya Kiai Karim? Raffi kini menjadi satu-satunya ustadz yang masih sering muncul, namun setiap kali Zahra melihatnya, wajahnya semakin pucat dan matanya semakin dalam, seperti orang yang dihantui rasa bersalah yang tak pernah reda. Ia jarang bicara, lebih sering berdiam di masjid tua. Suatu sore yang suram, ketika langit menggantung kelabu dan kabut mulai turun lebih awal, Zahra memberanikan diri menghampirinya. "Ustaz Raffi," panggil Zahra pelan, "aku tahu semua ini nggak akan berhenti sebelum kebenaran diungkap, tapi aku butuh tahu apa sebenarnya yang terjadi 7 tahun lalu." Raffi tak langsung menjawab. Ia hanya menatap lantai masjid, lama sekali sebelum akhirnya menghembuskan napas berat. "Dulu, ada seorang santriwati bernama Azizah. Dia pintar, lembut, dan taat. Sama seperti kamu." "Lalu?" tanya Zahra menahan napas. "Suatu malam, dia dipanggil ke gudang oleh beberapa santri laki-laki. Mereka bilang Kiai Karim ingin bicara. Tapi ternyata itu jebakan." Suara Raffi bergetar, dan Zahra bisa melihat air mata di ujung matanya. "Mereka mempermainkannya," Azizah berteriak, "tapi tak ada yang menolong. Aku yang menemukan dia pagi harinya di tepi sungai, dengan tubuh penuh luka dan pakaian berlumur lumpur. Tapi sebelum aku sempat melapor, Kiai Karim melarangku. Katanya kalau orang tahu, pesantren ini akan hancur. Akhirnya, mereka kubur dia diam-diam di belakang mushola itu."
Zahra membeku, tangannya mengepal kuat. Dan kamu diam selama ini? Aku takut, Zahra. Aku pikir kalau aku berdoa cukup keras, dosaku akan terhapus. Doa nggak bisa menghapus dosa yang belum ditebus, balas Zahra dingin. Kamu tahu itu? Ustaz Raffi menunduk dalam-dalam. Aku tahu. Dan sekarang aku harus menebusnya. Tapi Azizah tidak mau memaafkan. Ucapan terakhir itu membuat bulu kuduk Zahra meremang. Malamnya Zahra kembali ke kamar dengan hati berat. Nisa sudah tidur, tapi Zahra tak bisa memejamkan mata. Ia memandangi dinding yang bergetar halus, seolah bumi ikut bernafas bersama kenangan kelam yang terus hidup. Lalu seperti biasanya, angin dingin kembali menyelinap lewat jendela. Lentera di meja bergetar. Zahra tahu, malam ini, arwah Azizah akan datang lagi. Dan benar saja, dari arah cermin di sudut ruangan, muncul kabut tipis yang memantulkan bayangan samar seorang perempuan. Rambut panjangnya basah, wajahnya pucat, dan matanya kosong tapi tajam menatap Zahra. Raffi sudah bicara? Zahra menelan ludah, matanya tak berani berkedip. Sudah, aku tahu semua. Maka kau tahu dosa belum terhapus. Ada satu yang belum jatuh. Siapa? Dia yang berdoa tapi menyembunyikan darah di bawah sajadahnya. Zahra mengerutkan kening. Kiai Karim? Sosok itu tersenyum tipis. Dia bersembunyi di tempat yang dulu dia sucikan. Masjid tua yang tak lagi disinggahi. Bayangan itu menghilang, menyisakan hawa dingin menusuk tulang. Zahra berdiri cepat. Ia harus ke masjid tua itu malam ini juga. Masjid tua Al-Mukarramah terletak di sisi barat pesantren. Terpisah oleh hutan bambu, santri jarang ke sana karena bangunannya sudah rapuh. Dan sebagian atapnya runtuh. Zahra melangkah menembus kabut, membawa lentera kecil. Suara dedaunan bambu bergesekan seperti bisikan doa yang patah. Sesampainya di depan masjid, pintu kayunya berderit pelan. Di dalam, gelap dan lembab, sisa sajadah lusuh tergeletak di lantai. Di dekat mimbar, ada siluet seseorang yang sedang sujud. Tubuhnya gemetar. Mulutnya berkomat kamit memanjatkan doa dengan suara serak. Zahra mendekat perlahan Kiai Karim. Orang itu menoleh, wajahnya pucat, matanya merah, dan janggutnya berlumur debu. Kamu, Zahra, apa yang kamu lakukan di sini? Saya mencari kebenaran, jawab Zahra mantap. Azizah nggak akan tenang sebelum semuanya diungkap. Kiai Karim berdiri dengan susah payah. Kamu tidak mengerti. Kalau arwah itu terus dibiarkan bangkit, kita semua akan binasa. Yang membuat dia bangkit bukan aku. Kiai, ucap Zahra lirik. Tapi dosa kalian. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Lentera di tangan Zahra berkelip. Dari arah mimbar, muncul semburan kabut putih tebal. Suara tangisan perempuan bergema di seluruh ruangan. Kau yang memerintahkan mereka. Kau yang menguburku di malam hujan. Kiai Karim berteriak histeris. Diam, aku melakukan itu untuk menyelamatkan pesantren. Pesantren dibangun di atas darahku. Sebuah tangan pucat muncul dari celah lantai, mencengkeram kaki Kiai Karim kuat-kuat. Ia menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi tangan-tangan lain bermunculan. Menariknya perlahan ke bawah. Zahra terpaku, tak mampu bergerak. Kiai Karim menatapnya dengan mata membelalak. Tolong aku, Zahra. Aku minta ampun. Namun dari bawah tanah, suara Azizah bergema keras, mengguncang seluruh ruangan. Ampunan bukan untuk mereka yang mengubur doa. Dalam sekejap lantai masjid retak dan tubuh Kiai Karim terseret ke dalam lubang gelap yang menganga. Lentera Zahra jatuh padam, menyisakan kegelapan total. Hanya aroma melati yang memenuhi udara, semakin tajam, semakin menyesakkan. Zahra mundur ketakutan, menabrak tiang kayu hingga punggungnya sakit. Lalu di depan matanya, sosok Azizah muncul sepenuhnya, berdiri di atas tanah yang baru menelan jasad sang kiai. Wajahnya kini lebih tenang, meski mata hitamnya masih menyala. Satu lagi telah jatuh, tinggal satu, Zahra. Siapa lagi? Bisik Zahra gemetar, dia yang menanggung dosa tapi belum menebusnya. Ustaz Raffi. Azizah menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Zahra menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi hatinya berontak. Raffi memang bersalah karena diam. Tapi dia juga satu-satunya orang yang pernah menolongnya. Di luar angin malam melolong, membawa bisikan panjang yang terdengar seperti doa yang terputus. Langit berwarna merah tua, dan dari arah jauh, suara azan subuh terdengar lemah. Seolah langit sendiri enggan berdoa lagi di atas tanah yang telah dipenuhi darah dan dosa. Zahra berdiri di tengah masjid yang kini penuh retakan, menatap ke langit yang gelap. Hatinya bergetar antara takut dan kasihan, tapi ia tahu satu hal.
Malam belum berakhir dan keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. "Maafkan aku, Ustaz Raffi," bisiknya pelan. Tapi kutukan ini belum selesai. Ia menatap tangan yang masih kotor oleh debu dan darah. Aroma melati semakin pekat, menandakan arwah Aziza masih di sekitarnya, menunggu saat terakhir ketika semua dosa akan ditimbang. Dan malam itu di bawah langit tanpa doa, Zahra bersumpah, ia akan menyelesaikan semuanya. Meski itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Suara jeritan Fadil yang menggema dari halaman pesantren masih bergema di telinga setiap santri. Kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya sebelum ia pingsan, "Zahra, maafkan aku," membuat semua orang menatap satu sama lain dengan wajah pucat, seolah kutukan lama benar-benar bangkit dan menuntut balas. Malam itu, langit desa Suryowangi tak memancarkan bintang, awan hitam menggulung, disertai angin dingin yang membuat setiap dedaunan bergetar seperti tubuh manusia yang ketakutan. Ustaz Raffi berdiri di beranda masjid tua, menatap ke arah sumur belakang yang tampak hitam pekat. Di dalam dadanya ada sesuatu yang terasa menekan, seperti dosa lama yang selama ini ia sembunyikan kini perlahan naik ke permukaan. "Aku tahu Zahra, mohon ini semua salahku," bisiknya pelan. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak kusut, matanya merah seperti menahan tangis dan rasa bersalah yang tak lagi bisa dipendam. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana pesantren berubah drastis. Banyak santri yang memilih pulang sementara, dan sebagian lainnya enggan keluar kamar setelah maghrib. Mereka berbisik bahwa arwah Zahra menampakkan diri di pelataran asrama perempuan setiap malam Jumat, berjalan dengan langkah pelan sambil membawa kendi air. Seperti dulu saat ia sering mengambil air wudhu di sumur tua, bedanya kini tubuhnya basah kuyup dan bau tanah basah selalu mengikuti dimanapun bayangannya muncul. Nisa menjadi satu-satunya yang berani bertahan di pesantren. Ia masih teringat jelas bagaimana Zahra dulu memeluknya saat malam-malam pertama mereka di asrama. "Jangan takut Nisa, kita di sini untuk belajar, bukan untuk lari," kata Zahra kala itu. Kini, kata-kata itu justru menjadi cambuk di hati Nisa. Ia merasa berhutang nyawa pada sahabatnya. Di tengah ketakutan, ia bertekad mencari jawaban. Suatu malam, Nisa nekat pergi ke masjid tua, tempat Ustaz Raffi biasa berdiam diri. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Udara sangat dingin. Kabut turun begitu tebal hingga jarak pandang hanya beberapa langkah saja. Dari balik pintu kayu yang berderit, ia mendengar suara seseorang menangis. Ia menatap pelan, dan di sana Ustaz Raffi bersimpuh di atas sajadah. Wajahnya basah oleh air mata Ustaz. Suara Nisa hampir tak terdengar. Raffi menoleh perlahan, tampak terkejut namun tak marah. "Nisa, kenapa kau kesini malam-malam?" "Aku tidak bisa tidur Ustaz sejak Zahra pergi. Banyak hal yang tak bisa kupahami. Semua orang menyalahkan arwahnya, tapi aku yakin ada yang disembunyikan." Ustaz Raffi menunduk, tangannya bergetar saat menggenggam tasbih. "Kau benar," keucapnya lirih. "Aku tahu kebenaran itu, tapi aku pengecut." Nisa menatapnya dalam diam. "Apa yang sebenarnya terjadi malam itu Ustaz?" Suara angin mendesir di antara jendela masjid, membuat lilin kecil di pojok ruangan berkedip-kedip. Raffi menatap jauh, seolah melihat kembali bayangan masa lalu yang tak ingin ia kenang. "Malam itu, aku mendengar Zahra berteriak di belakang asrama. Aku berlari, tapi sudah terlambat. Fadil dan dua temannya. Mereka telah mencemarkan kehormatannya." Nisa menutup mulutnya, matanya membesar karena ngeri. "Lalu kenapa Ustaz diam saja?" "Karena aku takut Nisa. Mereka anak orang berpengaruh. Jika aku bicara, pesantren ini akan ditutup dan aku akan kehilangan segalanya. Tapi Zahra, dia kehilangan hidupnya." Suaranya pecah di akhir kalimat itu. Di luar, terdengar suara ranting patah. Nisa menoleh cepat, tapi tak melihat siapapun. Udara tiba-tiba berbau melati tajam. Suhu ruangan turun drastis. Ustaz Raffi menatap ke arah pintu. Wajahnya memucat. "Dia di sini," bisiknya. Pintu masjid perlahan terbuka dengan suara berderit panjang. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan dengan rambut basah menutupi sebagian wajah. Bajunya lusuh, tubuhnya kotor dengan tanah yang masih menetes dari ujung jari-jarinya. Tapi di antara kengerian itu, ada sorot mata yang begitu mengenal Nisa. "Zahra, Zahra." Suara Nisa bergetar. Ia tak tahu harus mundur atau mendekat. Sosok itu melangkah pelan. Setiap langkahnya meninggalkan bekas lumpur di lantai masjid. Ustaz Raffi mencoba membaca ayat kursi, tapi suaranya tercekat. Zahra berhenti tepat di hadapannya. Udara mendadak membeku. Lilin padam dengan sendirinya. Dalam gelap, hanya terdengar bisikan pelan yang menyeramkan.
"Mengapa kau diam, Ustaz?" Saat aku meminta tolong, Raffi gemetar sujud sambil menangis. "Maafkan aku, Zahra. Aku menyesal." Nisa menatap pemandangan itu sambil menangis. Tapi Zahra hanya memandangi mereka berdua. Dari matanya mengalir air hitam seperti darah yang mengental. "Penyesalanmu tak akan membangunkanku dari tanah," katanya pelan. Sebelum tubuhnya berbalik dan menghilang di balik kabut, malam itu suara azan subuh tak terdengar di desa Suryawangi. Sebagian santri yang masih bertahan mendengar suara perempuan menangis di dekat sumur tua. Dan ketika pagi datang, Ustaz Raffi ditemukan pingsan di dalam masjid dengan wajah pucat, sedangkan di sebelahnya terdapat bunga melati layu yang basah oleh air mata. Sejak hari itu Raffi berubah. Ia mulai berani berbicara tentang kebenaran yang selama ini ditutupi. Ia mengakui semua perbuatannya kepada pengurus pesantren dan keluarga Zahra yang tinggal jauh di desa lain, namun penebusan dosa bukanlah hal yang mudah. Meskipun ia sudah berani membuka mulut, bayangan Zahra masih sering datang menghantui setiap malam. Dalam kesunyian, ia sadar satu hal. Zahra bukan datang untuk menakutinya, tapi untuk menuntut penebusan yang sejati. Ia tahu, sampai Fadil dan teman-temannya benar-benar mempertanggungjawabkan dosanya, arwah Zahra tidak akan pernah tenang. Dan dari lubuk hatinya yang paling dalam, Ustaz Raffi berjanji, ia akan memperjuangkan kebenaran itu, meski harus menebusnya dengan hidupnya sendiri. Langit pagi di desa Suryawangi mulai memerah. Kabut masih menutupi sawah, namun di antara bayangan bambu yang bergoyang pelan, seolah tampak sosok Zahra yang tersenyum samar, sebelum perlahan menghilang bersama sinar mentari yang terbit. Tapi semua orang tahu, malam penebusan dosa baru saja dimulai. Langit pagi yang perlahan memerah di atas desa Suryawangi, seolah membawa sedikit ketenangan setelah malam yang penuh tangisan. Namun di balik sinar mentari yang menyentuh dedaunan bambu, masih tersisa hawa dingin yang menggigit, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Senyum samar Zahra yang terlihat di antara kabut pagi itu bukanlah tanda kedamaian, melainkan isyarat bahwa penebusan sejati belum benar-benar terjadi. Ustaz Raffi berdiri di halaman pesantren, menatap ke arah sumur tua yang kini dipagari kayu. Di wajahnya tampak gurat lelah dan penyesalan yang semakin dalam. Sejak ia mengaku di hadapan semua santri dan pengurus pesantren, banyak yang memandangnya dengan campuran simpati dan kebencian. Namun ia tak peduli. Ia tahu satu-satunya cara untuk menenangkan arwah Zahra adalah memastikan para pelaku benar-benar membayar dosa mereka. Fadil, Harun, dan Dani kini tak lagi terlihat di lingkungan pesantren. Setelah malam mencekam itu, mereka kabur dari asrama. Dengan wajah ketakutan, kabar burung mengatakan mereka bersembunyi di rumah-rumah keluarga di luar desa. Tapi sejak kepergian mereka, hal-hal aneh terus terjadi. Seekor ayam ditemukan mati tergantung di belakang asrama. Suara perempuan menangis terdengar dari ruang belajar lama, dan air di sumur belakang tiba-tiba berwarna merah kecoklatan. Setiap malam Jumat, para santri mulai ketakutan. Beberapa bahkan memutuskan keluar dari pesantren, tak sanggup menghadapi teror yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Nisa yang masih bertahan bersama Ustaz Raffi mulai ikut gelisah. Ia merasa setiap malam, Zahra semakin sering menampakkan diri. Bukan lagi sebagai bayangan kabut, tapi wujud utuh yang menatap dengan tatapan kosong, seolah menuntut sesuatu yang lebih. Suatu malam, Raffi memutuskan bahwa semua ini harus diakhiri. Ia mengajak Nisa ke ruang arsip tua di belakang kantor pesantren. Di sana, mereka menemukan dokumen lama tentang tanah pesantren, dan di dalamnya terselip selembar surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang dikenalnya dengan baik. Surat itu dari Zahra. Tulisan Zahra tampak tergesa dan tak rapi, seolah ditulis di tengah ketakutan. "Jika suatu hari aku tidak ada, tolong jangan percaya pada apa yang mereka katakan. Aku tidak bersalah. Aku hanya ingin pulang, tapi mereka menahanku. Aku dengar suara langkah di luar kamar malam ini. Aku takut. Tolong sampaikan pada siapapun. Aku hanya ingin keadilan." Tangan Nisa bergetar saat membaca surat itu. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Dia tahu mereka akan mencelakakannya, Ustadz." "Zahra tahu," katanya dengan suara bergetar. Ustaz Raffi menatap surat itu dengan mata kosong. "Kita harus menemukan mereka, Nisa. Zahra tidak akan tenang sampai kebenaran ditegakkan." Malam itu juga, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga Fadil di pinggir hutan bambu, tempat yang terkenal sunyi dan jarang dilewati orang. Udara malam begitu dingin, angin berembus membawa aroma melati yang tajam.
Pertanda Zahra mengikuti langkah mereka, rumah itu tampak sepi. Pintu depannya terbuka sedikit, berderit setiap kali angin lewat. Ketika mereka masuk, suasana di dalam begitu gelap dan berantakan. Kursi terbalik, kaca pecah, dan di lantai ada jejak kaki berlumpur. Nisa menelan ludah memegang erat tangan Raffi. "Ustaz, aku takut." Tiba-tiba, dari arah kamar terdengar suara seseorang mengerang. Mereka berdua berlari ke sana dan mendapati Fadil terbaring di lantai. Tubuhnya gemetar hebat, matanya melotot seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Di dinding kamar, tergambar tulisan dengan darah. "Aku tidak akan diam sebelum kalian membayar, Fadil," seru Raffi, berlutut di sampingnya. Tapi Fadil hanya bisa menunjuk ke jendela. Dia datang, Ustadz. Zahra, dia di luar." Angin mendadak bertiup kencang, pintu kamar terbanting terbuka, dan dari luar jendela, tampak sosok Zahra berdiri di bawah cahaya bulan. Rambutnya terurai panjang, wajahnya pucat penuh luka, dan dari matanya menetes air hitam. Suaranya bergema di seluruh rumah. "Kalian kubur aku hidup-hidup, dan kalian kira tanah akan membungkamku?" Fadil menjerit histeris, tubuhnya kaku. Lampu rumah berkedip-kedip lalu padam total. Dalam gelap, hanya terdengar suara langkah kaki mendekat. Disusul bisikan pelan namun jelas, "Giliranmu, Fadil." Ketika cahaya lilin dinyalakan kembali oleh Raffi, Fadil sudah tak bergerak. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Tidak ada tanda-tanda luka, tapi napasnya sudah berhenti. Nisa menjerit ketakutan. Zahra masih berdiri di luar jendela, menatap mereka dengan mata kosong, namun kali ini, dari wajahnya tampak air mata. Bukan darah hitam seperti sebelumnya, seolah sebagian dari dendamnya sudah terbayar. Raffi menatap arwah itu dengan penuh penyesalan. "Zahra, aku akan memastikan mereka semua bertanggung jawab. Kau harus tenang." Zahra menunduk pelan. "Belum semuanya, Ustaz. 2 lagi masih bernyawa, dan 1 lagi menanggung rahasia yang lebih besar." Setelah mengucapkan kalimat itu, tubuh Zahra berubah menjadi kabut dan lenyap di antara pohon bambu. Angin berhenti meninggalkan kesunyian yang menekan dada. Keesokan paginya, berita kematian Fadil mengguncang desa. Polisi datang, tapi tak ada satupun bukti yang bisa menjelaskan kematiannya. Hanya noda lumpur dan aroma melati yang tertinggal di ruangan. Harun dan Dani semakin ketakutan dan dikabarkan melarikan diri ke kota, namun mereka tidak pernah sampai ke sana. Karena seminggu kemudian, jasad keduanya ditemukan di tepi sungai. Dengan wajah pucat dan tangan menggenggam tanah basah, desa Suryowangi menjadi sunyi. Pesantren Al-Mukarramah ditutup untuk sementara waktu. Ustaz Raffi pergi meninggalkan desa, membawa perasaan bersalah yang tak pernah bisa hilang. Sementara Nisa tetap tinggal, menjaga makam Zahra yang kini menjadi tempat orang-orang berziarah setiap Jumat malam. Di malam ke-40 sejak tragedi itu, Nisa bermimpi. Dalam mimpinya, Zahra datang mengenakan pakaian putih bersih, wajahnya tak lagi luka, dan senyumnya lembut seperti dulu. "Terima kasih, Nisa. Sudah percaya padaku," katanya pelan sebelum berbalik menuju cahaya. Ketika Nisa terbangun, udara di kamarnya dipenuhi aroma melati yang lembut. Ia tahu, malam itu adalah jeritan terakhir Zahra. Jeritan yang akhirnya berubah menjadi keheningan damai. Namun dari jauh di hutan bambu belakang pesantren, suara air sumur tua masih terdengar menetes pelan. Seolah bumi belum sepenuhnya menutup kisah Zahra, dan setiap kali kabut turun di senja hari, warga desa Suryowangi masih percaya ada sosok santriwati berhati lembut yang berjalan membawa kendi air, mengingatkan manusia bahwa keadilan yang tertunda selalu punya cara untuk kembali menjerit dari dalam tanah.